Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini pengumuman resmi ya dari Kemdikbudristek tentunya terkait rakor ya, rakor teknis pelaksanaan penilaian online untuk prioritas 2 dan 3, dan secara otomatis ini terkoneksi dengan judul video kita, yaitu keuntungan bagi guru honorer negeri masa kerja 3 tahun dan terdata di Dapodik terkait peluang menjadi ASN P3K 2022. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Nah, di sini baru saja ya ada pengumuman resmi dari Kemendikbudristek terkait rapat koordinasi ya. Jadi ini terkait dengan rapat koordinasi teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Yang mana di sini ada beberapa ya yang diundang Bapak Ibu ya di rapat koordinasi terkait teknis pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Yang pertama itu adalah Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kota, dan itu daftar daerahnya dan daftar lampirannya itu ada lampiran namanya Bapak Ibu ya, nama BKPSDM yang diundang itu jelas semuanya ada. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya sehubungan dengan rapat koordinasi tersebut, dengan hormat kami mengharapkan kehadiran saudara Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota beserta 1 orang operator formasi kepegawaian, 1 orang pengawas sekolah, dan 1 orang kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota beserta 1 orang operator dan operator kepegawaian maksudnya ya. Kemudian di sini kita perhatikan Bapak Ibu ya, pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membina satuan pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3. Nah, ini yang kami katakan tadi bahwasanya inti dari surat edaran ini sebenarnya atau undangan rapat koordinasi ini itu terkait teknis penilaian online ya untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Tentunya Bapak Ibu sudah ketahui semua ya terkait siapa-siapa yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, sekarang kita langsung saja to the point ke informasi intinya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan file ini. Di sini adalah 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, yang mana kita langsung fokus ke prioritas 2 dan 3 sesuai dengan surat edaran itu. Bahwasanya yang masuk dalam kategori prioritas 2 dan 3 adalah THK2 ya, THK2 negeri yang terdata di Dapodik. Kemudian yang kedua adalah guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun, minimal 3 tahun ke atas dan terdaftar pada data pokok pendidikan. Nah, jadi kalau misalkan ada guru honorer negeri yang termasuk THK2 meskipun belum pernah mengikuti seleksi P3K sebelumnya atau misalkan tidak lolos PG, maka langsung masuk ke dalam pelamar prioritas 2 yang tidak perlu lagi mengikuti tes CAT AUU-UNBK. Begitu juga misalkan kalau ada yang berstatus sebagai guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik, meskipun tidak lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi, akan langsung masuk dalam kategori pelamar prioritas 3. Nah, ini tentunya menjadi keuntungan bagi guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas, karena bisa
karena langsung menjadi pelamar prioritas 2 dan juga menjadi pelamar prioritas 3. Seperti itu ya, THK 2 negeri yang terdata di Dapodik maksudnya ya, dan masuk di database BKN. Ketika Bapak Ibu masuk di pelamar prioritas, maka secara otomatis nilai plus yang Bapak Ibu ikuti tentunya berbeda dengan yang mengikuti seleksi tes. Bapak Ibu pelamar P1, P2 dan P3 itu tidak perlu lagi mengikuti seleksi tes CAT UNBK, sehingga potensi kelulusannya semakin besar karena nantinya Bapak Ibu akan ada penilaian online dari pihak kepala sekolah, kemudian pengawas dan juga BKPSDM terkait penilaian seleksi kesesuaian yang diperuntukkan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 dan juga untuk pelamar prioritas 1 yang turun prioritas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Bapak Ibu bisa perhatikan dokumen ini. Di sini dikatakan mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi ketika Bapak Ibu adalah THK 2 dan guru honorer negeri, apabila masa kerja Bapak Ibu sebagai guru honorer negeri itu minimal 3 tahun ke atas bekerja dan sudah terdaftar di Dapodik, maka Bapak Ibu sekalipun Bapak Ibu tidak ikut seleksi di tahun lalu atau tidak lolos passing grade, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan sebagai pelamar prioritas 3 dan THK 2 sebagai pelamar prioritas 2. Dan untuk penentu kelulusan menjadi ASN P3K itu Bapak Ibu akan mengikuti seleksi kesesuaian 4 dimensi, yang mana yang akan dinilai di sini adalah kualifikasi akademik Bapak Ibu, kemudian kompetensi teknis Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu, kemudian pemeriksaan latar belakang. Khusus untuk pemeriksaan latar belakang nantinya itu akan diperiksa langsung oleh BKPSDM, sedangkan kompetensi teknis, kinerja nantinya itu akan dinilai langsung oleh kepala sekolah yang terpilih, satu guru senior dan yang satu adalah pengawas sekolah. Seperti itu ya, yang tentunya nantinya ikut di rakor Bapak Ibu ya, sesuai undangan yang kita baca tadi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya di sini ya, yang paling penting di sini Bapak Ibu perlu cek ya di sini, yang di sini ya. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk seleksi penilaian kesesuaian itu ada bobot nilainya Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 tim penilai yang Bapak Ibu harus pahami. Yang pertama itu adalah kepala sekolah dengan bobot nilai 50, 70, 100. Sedangkan bobot penilaian guru senior 30, 60. Kemudian pengawas 20, 40, 30. Jadi inilah 3 tim penentu kelulusan Bapak Ibu di seleksi kesesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi intinya Bapak Ibu yang masuk dalam kategori pelamar P2 dan P3 itu tidak perlu ikut tes CAT UNBK lagi, tetapi cukup Bapak Ibu lulus di seleksi kesesuaian, yang mana pemeriksaan latar belakang, kemudian kompetensi 40%, dan yang berikutnya adalah kinerja 60%. Dan ada tim penilainya Bapak Ibu ya, yaitu kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah. Dan nantinya setiap tim penilai itu Bapak Ibu ya dipastikan akan memiliki akun penilaian yang nantinya terkoneksi dengan akun masing-masing pelamar P2 dan P3 ya. Seperti itu di sekolah induknya masing-masing Bapak Ibu ya. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Jadi nanti sistem penilaian penentu kelulusan seleksi kesesuaian untuk guru prioritas 2 dan 3 itu sistemnya daring Bapak Ibu ya, atau sistem online. Jadi sistem pemberian bobot nilai itu akan menggunakan sistem daring atau sistem online yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, dan tentunya juga oleh pengawas sekolah. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi, data Dapodik Bapak Ibu harus valid Bapak Ibu ya, karena di mekanisme ini ada informasi. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, Bapak Ibu bisa perhatikan kenapa admin katakan data Dapodik Bapak Ibu itu sebaiknya valid, karena nantinya sistem SSCASN itu akan mendeteksi secara otomatis ya. Saya ulangi, sistem SSCASN
akan mendeteksi secara otomatis kategori Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebelumnya adalah P1 berarti lolos PG, atau P2, atau P3, atau pelamar umum. Semuanya ditentukan oleh pendeteksian otomatis dari servernya SSCASN. Nah, sekarang jadi pertanyaan, dari mana dasar dari sistem SSCASN melakukan pendeteksian secara otomatis untuk pengkategorian pelamar P3K 2022? Apakah masuk P1, P2, P3, P4? Tentunya itu sumber awalnya atau sumber datanya adalah di Dapodik ya. Nah, data Bapak Ibu yang tercatat di Dapodik itu akan direkam oleh SIM kebutuhan guru. Saya ulangi, data Dapodik Bapak Ibu itu akan direkam oleh SIM kebutuhan guru yang nantinya dikoneksikan dengan data Dukcapil dan di SSCASN. Nah, data dari Dapodik inilah nantinya yang dipakai oleh sistem SSCASN untuk mendeteksi secara otomatis kategori pelamar. Apakah Bapak Ibu P1, P2, P3 atau umum. Jadi kalau misalkan data Dapodik Bapak Ibu itu bermasalah, tentunya sistem SSCASN itu bisa salah dalam proses pendeteksian. Oleh karena itu, sebelum login di SSCASN, sebaiknya Bapak Ibu perbaiki dulu data Dapodiknya. Siapa tahu ada data Dapodik Bapak Ibu yang bermasalah, itu bisa meminta bantuan dari pihak operator sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini informasi singkat dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.